bitches in the back, or stock is attached. Head is matted black. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Munte pada pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Perhatikan video berikut ini and check it out. Sebagian dari kita berpikiran bahwa kimia itu hanya berbicara tentang zat-zat ataupun bahan-bahan berbahaya. Nyatanya tidak sama sekali. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita sangat erat kaitannya dengan kimia. Contohnya saja, ketika kamu makan, nasi yang kamu makan mengandung zat kimia, misalnya karbohidrat, tiamin, magnesium, mangan, dan lain sebagainya. Padahal semua ini berguna bagi tubuh kita loh. Contoh lainnya, ketika kamu menghirup udara, yang kamu hirup itu juga merupakan bagian dari kimia. Jadi, tidak selamanya kimia itu berbicara tentang zat-zat berbahaya. So, start from now, let's we think if chemistry is not terrible. Okay? Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Susunan materi menyangkut komposisi dari materi tersebut. Sebagai contoh, air. Air adalah suatu senyawa dari hidrogen dengan oksigen dengan rumus kimia H2O. Yang kedua, alkohol atau sering disebut dengan etanol. Etanol adalah senyawa dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus kimia C2H6O, dan masih banyak lagi. Struktur materi. Struktur materi adalah gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat dalam materi tersebut. Struktur ini sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat materi. Sebagai contoh, intan dan grafit. Keduanya tersusun atas atom karbon, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Intan merupakan materi yang sangat keras dibandingkan dengan grafit. Oleh karena itu, intan banyak juga digunakan sebagai pisau potong kaca. Sifat materi. Sifat materi merupakan karakteristik suatu zat yang membedakannya dengan zat yang lain. Sifat materi dibagi menjadi dua, yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia berarti perubahan yang menghasilkan materi baru, contohnya pembusukan, pembakaran, dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Artinya, materi yang mengalami perubahan fisika, zat penyusunnya sebelum dan sesudah adalah sama. Contohnya, air yang membeku. Air yang membeku hanya mengalami perubahan wujud, dan masih banyak contoh lainnya. Adapun manfaat belajar kimia secara umum adalah yang pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, untuk mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, untuk mengetahui zat-zat yang berbahaya dan tidak berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat belajar kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu kimia disebut juga sebagai central science atau pusat dari sains karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya di bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang geologi, bidang kesehatan dan kecantikan, bidang industri, pertambangan, perikanan, forensik, dan masih banyak lagi. Pada bidang pertanian, contohnya adalah pembuatan pupuk dan pestisida. Bidang kedokteran, misalnya pembuatan obat, rongsen, kemoterapi, dan lain sebagainya. Pada bidang geologi,
Misalnya, penentuan kandungan mineral dalam batuan dan juga umur fosil. Di bidang kesehatan kecantikan, misalnya pembuatan sabun, sampo, dan juga parfum. Di bidang industri, kimia berperan dalam pembuatan plastik, ban mobil, bahan pakaian, dan lain sebagainya. Di bidang pertambangan, yaitu berhubungan dengan pengolahan minyak bumi menjadi bensin, solar, oli, minyak tanah, aspal, dan lain sebagainya. Di bidang perikanan dan kelautan, berhubungan dengan analisis kualitas air dan pengkajian air untuk budidaya perairan. Sedangkan di bidang forensik, ini berhubungan dengan tes narkoba dan juga pengujian sidik jari. Dan masih banyak lagi peranan ilmu kimia terhadap bidang lainnya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Salam sehat and see you soon.